Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Maxiflation. Jadi di video pertama kemarin kita udah belajar tentang tools, move tool, rectangular tool, dan brush tool, paint tool, dan yang lainnya. Nah sekarang di video yang kedua kita akan fokus belajar ke layer ya. Jadi posisinya kalau kemarin saya itu menjelaskan hanya tentang toolsnya saja, tools dasarnya saja. Nah sekarang kita akan berfokus ke layer ya. Untuk itu, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, agar saya makin semangat dalam membuat konten-konten tentang Adobe Photoshop. Oke, seperti biasa, kita buka dulu Adobe Photoshop CS6. Ini yang versi light ya, karena untuk yang versi CC 2017 atau 2019 saya juga sudah coba, ternyata bisa digunakan. Hanya saja spek komputer yang saya miliki ini masih kurang pas untuk spek Adobe Photoshop CC 2019. Itu sebabnya saya menggunakan Adobe Photoshop CS6 versi lightnya ya, eh, untuk membuat kinerjanya lebih 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 sederhana, lebih cepat gitu ya. Kayak seperti biasa, eh ini kita udah masuk ke Adobe Photoshop ya. Jadi kalau kemarin yang saya bahas itu adalah tentang move tool, ini rectangular tool, lasso dan sebagainya ya. Ada polygon tool, magnetic, quick selection tool, brush tool, eraser, paint. Jadi kalau kemarin itu berfokus ke toolsnya, nah sekarang kita akan belajar fokus dulu ke layer ya. Karena ingat, dalam Photoshop itu penggunaannya itu ada di layer, ada di tools juga gitu. Nanti kita belajar ke menu juga ya. Menu ada di sebelah sini, dari file, edit image, layer, type, select, filter, 3D, view, Windows, dan help. Kalau ini sih enggak ya, enggak terlalu ya. Untuk Windows ini lebih ke tampilan ya, interface-nya. Nanti akan saya jelaskan menunya satu persatu ya. Tapi untuk sekarang kita akan berfokus dulu ke layernya. Nah, di sini saya akan membuka sebuah file atau sebuah foto atau gambar ya. Nah, ini animate ya. Nah, setelah dibuka, jadi kalian perlu dulu ke sini, file, open, lalu ke directory di mana kalian tempat menyimpan gambar atau foto yang sudah kalian sediakan, lalu pilih gambar yang sudah disediakan. Contohnya ini. Kenapa nama filenya animate? Karena ini hasil downloadan dari internet ya. Nah, tapi di gambarnya ini adalah Kakashi ya. Kalian pasti tahulah dia salah satu karakter penting dalam kartun Naruto ya, dalam film Naruto. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang move tool, rectangular tool, lasso tool, quick selection, brush, eraser, paint. Nah, sekarang kita akan berfokus ke bagian layernya. Nah, setelah kalian memasukkan file foto atau gambar dari direktori tempat kalian menyimpan fotonya atau gambarnya, nah, sekarang kalian fokus ke layer sebelah sini ya, ke sebelah kanan. Di sebelah kanan itu maka akan tampil seperti ini, background dengan icon kunci. Nah, untuk mengeditnya itu sebenarnya simple. Pertama, kalau misalkan tidak ingin menghilangkan background atau misalkan fotonya yang dikunci seperti ini, jadi kalian aman-aman saja ketika gagal melakukan pengeditan, itu kalian tinggal pencet atau pijit Ctrl plus J ya. Ctrl plus J itu adalah untuk melakukan cloning, disebutnya cloning ya. Nah, maka setelah di cloning, setelah dipijit Ctrl J, maka akan keluar seperti ini ya. Akan keluar layer satu ya. Nah, layer satu ini adalah eh, kopian dari background tersebut ya. Kopian, ingat, kopian dari background tersebut. Jadi ketika kalian menghapus ini, saya contohkan seperti ini. Backgroundnya saya nonaktifkan ya. Lalu kalian menghapus di sini nih. Nah, lalu kalian menghapus di sini, di bagian belakangnya.
maka foto aslinya tersebut itu tidak akan berubah sama sekali ya. Nah, karena kalian masih punya backup ini ya. Kalian masih punya backup di background. Apakah ini direkomendasikan untuk para editor? Ya, sangat direkomendasikan ya. Jadi jangan langsung mengedit seperti ini. Misalkan saya hapus dulu ini. Oke, saya close dulu misalkan ya. Kalian buka Adobe Photoshop, lalu pilih file, lalu open, lalu animate atau nama file foto kalian atau gambar yang udah kalian sediakan. Lalu misalkan backgroundnya kita klik 2 kali untuk melepaskan kuncinya. Nah, lalu seperti ini misalkan. Kalian mulai saja menghapus, menghapus, menghapus. Maka otomatis ketika ada kegagalan seperti ini, misalkan kalian tidak punya backupnya, meskipun ada caranya. Cara untuk mengembalikan proses yang udah kita lakukan itu sama seperti di Microsoft Word atau Microsoft Excel ya, dengan Ctrl Z ya, seperti ini. Hanya saja kalau di Adobe Photoshop CC, oh maaf, hanya saja kalau di Adobe Photoshop CS6 versi Lite ini, untuk mengembalikan file itu adalah Ctrl Z, tapi hanya sekali ya. Undonya hanya sekali saja. Nah, kalau misalkan undonya pengen banyak sampai ke belakang, sampai yang terakhir kita dari proses awal, itu harus tambah Ctrl, Alt sama Z ya. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, dia akan memulai proses dari awal ya. Nah, sampai sana. Nah, apakah pilihan terbaiknya? Pilihan terbaiknya adalah kita melakukan cloning. Nah, pertama, sebelum kita melakukan cloning, ada baiknya kita rubah dulu ya. Namanya kan ini layer 1 ya. Kita ubah dulu menjadi background. Nah, setelah ini baru kita Ctrl J. Ya, seperti itu. Ya, ini kita penguasaan dulu di layer ya. Jadi kalau misalkan seperti ini nih. Ini background, ini background copy. Nah, kalian bisa rubah aja ini namanya, jangan background copy. Misalkan project 1. Project satunya apa misalkan? Kalian misalkan ingin mengubah background. Mengubah backgroundnya biasa seperti biasa ya. Kita ke quick selection tool yang plus, diklik. Oh ya, maaf ya. Pindahin dulu ke, nah itu, makanya harus fokus ke sini dulu, ke bagian layer dulu ya. Pindahin ke project 1, lalu bagian kanan kalian seleksi, lalu bagian kiri juga sebisa mungkin kalian seleksi. Nah, lalu kita hapus dengan klik delete atau tekan delete. Lalu tekan Ctrl D. Lah, kenapa misalkan ini udah dihapus tapi backgroundnya masih tetap ada? Ya, di sana makanya kalian harus fokus ke layer sebelah kanan dulu. Perhatikan baik-baik tanda matanya ya. Karena di sini ada tanda mata, di sini juga ada tanda mata. Nah, ketika ini tidak diaktifkan, maka otomatis yang ada adalah background. Yang tampil di layar ini adalah yang bagian background, sedangkan yang project 1 itu tidak tampil sama sekali ya. Nah, ketika saya aktifkan yang project 1, lalu nonaktifkan background, maka hasilnya seperti ini ya. Lah, kenapa ini masih ada gambar ya? Nah, ya ini kenapa alasannya saya tidak menggunakan Adobe Photoshop yang versi tinggi itu karena ini ya, spek komputernya memang pas-pasan banget ya. Jadi ya menggunakan Adobe Photoshop CS6 versi Lite juga kadang ada bug seperti itu. Tapi intinya seperti itu. Nah, lalu lanjut misalkan kalian ingin mengubah warnanya, backgroundnya misalkan menjadi warna biru, misalkan biru tua ya. Mudah aja sebenarnya. Kalian tinggal pergi ke new layer ya. Di sini create new layer, lalu klik. Lalu kalian pergi ke sini color picker, lalu pilih warna biru. Oke, pilih warna biru. Ya, ini biru mungkin. Setelah itu kalian pergi ke tool Paint, lalu klik. Lah, kenapa ini ketutup semuanya misalkan? Nah, kalian perlu perhatikan karena layer 1 yang merupakan warna biru ini
berada di atas project 1 ya. Caranya gimana kalau misalkan project 1 ingin di atas, ingin tampil? Kalian pindahkan saja project 1 ke atas dengan cara diklik, di drag, pindahkan ke atas seperti ini. Ya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, itu kalau misalkan diklik, di drag ya. Kalau misalkan kalian ingin cara cepat, kalian tinggal tekan Ctrl lalu kurung kurawa. Ini buka kurung, ini tutup kurung. Tutup kurung untuk menaikkan, buka kurung untuk menurunkan ya. Nah, seperti itu. Lalu misalkan bagaimana kalau misalkan kita ingin melakukan project yang baru. Nah, project satunya kita pencet Ctrl ya bersama layer 1. Sesudah diklik sini, kalian klik atau tekan Ctrl G. Ya, itu untuk melakukan group. Ya, otomatis kedua layar itu yang kekasih yang ini yang sudah dihapus backgroundnya dan layar biru ini atau background warna biru ini udah satu grup ya. Ketika ditiadakan maka dia nggak ada ya, karena udah satu grup. Nah, paham sampai sana ya? Jadi sebenarnya belajar Adobe Photoshop itu simple banget sih, karena di sini semuanya sangat jelas ya. Dari mulai toolsnya, dari mulai ini di sini layernya itu sangat mudah untuk dipahami ya. Hanya saja kalau misalkan kalian nggak paham itu karena mencobanya mungkin nggak total ya. Ketika kalian ingin belajar sesuatu hal, maka belajarnya harus total. Ya kalau misalkan kalian malas, jangan berharap bisa belajar Adobe Photoshop ya, atau bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Lalu ini ada opacity di sini, ada fill. Nah, opacity di sini fungsinya adalah untuk tingkat ketransparanan di sini ya. Kalian bisa lihat. Ya, di sini jadi transparan. Fill juga sama ya. Nah, ya. Nah, jadi fokusnya itu seperti itu misalkan. Di layer sebelah kanan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Misal seperti ini. Dari tadi mulai menghapus, lalu menonaktifkan background, lalu mengcopy paste atau mengclone, lalu membuat layer baru dengan klik Ctrl New. Nah, dengan melakukan group ya, agar project tidak terganggu itu melakukan group misalkan Ctrl G seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, sekarang misalkan kalian ingin menambahkan efek di sini nih. Kalian gampang sekali, tinggal klik aja 2 kali di sini. Klik 2 kali maka akan keluar layer style. Nah, di sini ada banyak nih, ada bevel, contour, texture, stroke, inner shadow, inner glow, satin dan yang lainnya. Nah, kebanyakan yang banyak dipakai dalam manipulasi itu adalah drop shadow, bevel, contour. Hampir semuanya terpakai sebenarnya ya, tergantung dari cara ngeditnya, tergantung ingin ngeditnya seperti apa ya. Tapi semuanya terpakai loh. Contohnya seperti ini, misalkan saya kasih bevel. Nah, di sini klik bevelnya. Di checklist dulu kotaknya, lalu klik bevelnya. Nah, di sini terlihat nih. Bisa kalian bedakan ya. Jadi dia lebih di sisi badannya itu terlihat nih, ada konturnya ya. Nah, seperti itu. Size-nya bisa ditambah. Nah, seperti ini. Oh, dia jadi mengkilap ya. Nah, seperti itu. Ini untuk efeknya ya, untuk kontur misalkan. Nah, kalian bisa pilih konturnya seperti apa aja. Ini juga bisa ditambah ya. Untuk tekstur. Nah, untuk tekstur ini juga sama, sering dipakai. Hanya saja saya dalam dalam video ini nggak akan membahas itu dulu ya. Untuk stroke, stroke itu untuk memberikan garis, baik itu di luar, di tengah, atau di dalam ya. Warnanya bisa kita ubah, tinggal klik color, lalu ubah. Mau merah, semuanya ada di sini. Opacity-nya seperti biasa, ini untuk tingkat transparansinya. Outside artinya di luar, inside di dalam, lalu center ya. Nah, seperti ini. Size, ya seperti ini. Nah, itu. Untuk inner shadow, artinya
Inner shadow adalah bayangan yang ke dalam seperti ini. Ya, menu-menu di layer style ini adalah hal yang penting yang harus kalian kuasai sebenarnya. Tapi pelajari sedikit-sedikit dulu ya. Pelajari dasar-dasarnya dulu. Eh, Agar nanti kalau kita belajar dari dasarnya, nanti akan bisa ke atas step by step gitu ya. Step by step. Nanti eh, insya Allah kalian akan lebih jago gitu dari saya ya. Karena saya juga sama, masih dalam tahap belajar juga ya. Makanya saya bikin video ini tujuannya buat belajar bareng-bareng sama kalian, oke? Nah, mungkin untuk video kali ini dicukupkan sekian saja. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sekali lagi, jangan lupa kalian untuk like, comment, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Jangan lupa subscribe ya.